Abu Sufyan bin Harb adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang peranannya seringkali mewarnai perkembangan dakwah Rasulullah. Ia lahir di Makkah dari keluarga Bani Umayyah, salah satu suku terkemuka dalam suku Quraisy. Ayahnya, Harb bin Umayyah, merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat, dan keluarganya dikenal memiliki kekayaan serta kekuasaan yang cukup besar di Makkah. Abu Sufyan tumbuh dalam lingkungan yang menjadikannya seorang pedagang ulung, sekaligus pemimpin yang disegani dalam sukunya. Pada masa awal dakwah Islam, Abu Sufyan adalah salah satu penentang paling gigih. Sebagai pemimpin Quraisy, ia merasa bahwa ajaran Rasulullah akan mengancam kedudukan kaum Quraisy, terutama kepentingan ekonomis dan status sosial mereka yang terkait erat dengan penyembahan berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, Abu Sufyan bersama tokoh-tokoh Quraisy lainnya berusaha menghalangi penyebaran Islam dengan berbagai cara. Salah satu momen penting adalah ketika dia turut terlibat dalam Perang Badar, di mana Quraisy mengalami kekalahan besar. Namun, kekalahan itu tidak membuatnya gentar. Abu Sufyan kembali memimpin pasukan Quraisy dalam Perang Uhud, di mana ia berhasil memukul mundur pasukan Muslim, meski kemenangan itu tidak membawa perubahan besar dalam konflik antara Quraisy dan umat Islam. Perannya sebagai komandan militer dan pemimpin suku membuatnya semakin keras dalam melawan Islam, dan ia terus memusuhi Rasulullah hingga peristiwa penaklukan Makkah. Namun, ketika Rasulullah beserta para pengikutnya mendekati Makkah untuk menaklukkan kota suci itu tanpa pertumpahan darah, hati Abu Sufyan mulai berubah. Melihat kekuatan dan kebijaksanaan Rasulullah, ia akhirnya tunduk dan memutuskan untuk masuk Islam. Keputusannya ini sangat berpengaruh, karena sebagai pemimpin terkemuka Quraisy, banyak anggota suku lainnya yang mengikuti jejaknya. Setelah memeluk Islam, Abu Sufyan menunjukkan loyalitasnya kepada agama baru itu. Ia turut serta dalam beberapa ekspedisi militer setelah wafatnya Rasulullah, termasuk dalam pertempuran di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Sufyan wafat pada tahun 653 Masehi dalam usia yang cukup lanjut dan dikenang sebagai salah satu tokoh yang beralih dari musuh Islam menjadi pendukung yang setia. Kisah perjalanan hidup Abu Sufyan menunjukkan bagaimana seseorang yang awalnya keras dalam menentang Islam dapat berubah menjadi seorang yang ikhlas menerima kebenaran ketika hati dan pikirannya terbuka. Abu Sufyan bin Harb adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya pada masa awal perkembangan Islam di Makkah. Ia berasal dari keluarga terkemuka suku Quraisy dan memiliki peran penting dalam banyak peristiwa, baik sebelum maupun sesudah memeluk Islam. Pertama, penentangan terhadap Islam. Abu Sufyan bin Harb, pemimpin terkemuka dari suku Quraisy, berdiri di tengah kerumunan di Makkah, mengamati sekelilingnya dengan wajah penuh ketegasan. Langit kota Makkah memancarkan panas terik, dan hati para pemimpinnya semakin mendidih dengan munculnya agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Ajaran Islam yang mengajak pada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa semakin hari semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Makkah. Namun, bagi Abu Sufyan, hal ini bukanlah berita baik. Baginya, Muhammad dan ajarannya adalah ancaman besar yang harus dihentikan. Suatu sore, Abu Sufyan memanggil beberapa tokoh Quraisy terkemuka ke rumahnya. Di antara mereka hadir Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Di tengah ruangan yang besar dan megah, perbincangan yang tegang pun dimulai. "Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," seru Abu Sufyan dengan suara lantang. "Muhammad telah menjelek-jelekan dewa-dewa kita, menghina tradisi nenek moyang kita, dan kini semakin banyak orang yang mengikutinya." Abu Jahal yang sama geramnya menambahkan, "Kita harus mengambil tindakan sebelum ini menjadi lebih buruk. Jika dibiarkan, siapa yang akan menghormati Ka'bah kita? Bisnis kita akan hancur karena orang tidak lagi datang untuk menyembah di sini." Abu Sufyan mengangguk setuju. Baginya, Ka'bah bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat perdagangan. Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh jazirah Arab datang ke Makkah
untuk berziarah dan dengan mereka datang kekayaan. Jika Islam terus menyebar, ancaman terhadap penyembahan berhala akan langsung mengancam keuntungan mereka. Aku setuju, tapi kita harus cerdas, kata Abu Sufyan dengan nada yang lebih tenang. Kita tak bisa langsung menyerangnya, apalagi dengan kekerasan. Pengikutnya semakin banyak. Kita harus merusak reputasinya, membuatnya terlihat buruk di mata masyarakat. Pada saat itulah para pemimpin Quraisy mulai merancang berbagai strategi untuk menghentikan Islam. Mereka mulai menyebarkan desas-desus dan fitnah tentang Rasulullah. Mereka menuduhnya sebagai tukang sihir, pembohong, bahkan orang gila. Mereka menyebarkan cerita bahwa Al-Quran hanyalah sihir dan Muhammad hanyalah orang yang ingin mencari kekuasaan. Suatu hari, di pasar Makkah, Abu Sufyan melihat sekelompok orang berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang berbicara dengan penuh keyakinan. Itu adalah Muhammad. Suara Muhammad tenang dan lembut, namun penuh makna. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa. Dia tidak memiliki sekutu, tidak ada yang layak disembah selain Dia. Mendengar hal itu, Abu Sufyan mendekati kerumunan. Dengan suara keras, ia memotong pembicaraan Rasulullah. Apa yang kau bicarakan ini, wahai Muhammad? Kau menghina dewa-dewa nenek moyang kami. Apa yang ingin kau capai dengan ajaranmu ini? Kau ingin memecah belah Makkah, menghancurkan persatuan kita. Rasulullah menatap Abu Sufyan dengan tenang. Aku hanya mengajakmu dan kaum Quraisy menuju kebenaran. Sesembahan kalian tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Wajah Abu Sufyan memerah. Ia tahu bahwa argumen Rasulullah kuat, namun egonya tidak membiarkan ia mengakuinya. Kami akan melihat sampai kapan kau bisa bertahan, Muhammad. Kami akan menghentikanmu dengan cara apapun, serunya sebelum berbalik dan pergi. Penentangan Abu Sufyan tidak berhenti sampai di situ. Ketika perang Badar meletus, Abu Sufyan berada di barisan depan Quraisy, menggerakkan pasukannya untuk melawan kaum muslimin. Di sepanjang jalan menuju Badar, ia berusaha memastikan karavannya tetap aman dan menyiapkan strategi untuk menghadapi kaum muslimin. Namun, dalam perang itu, Quraisy mengalami kekalahan telak. Meskipun kalah di Badar, Abu Sufyan tidak menyerah. Beberapa tahun kemudian, ia memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud, di mana mereka berhasil memukul mundur kaum muslimin. Pada saat itu, Abu Sufyan berdiri di atas bukit Uhud, memandang ke arah medan pertempuran dengan kepuasan di wajahnya. Hari ini kita menang. Muhammad dan pengikutnya tahu siapa yang lebih kuat, serunya dengan penuh kemenangan. Namun, meski dalam hatinya Abu Sufyan merasa puas dengan kemenangan tersebut, ia juga mulai melihat betapa kuatnya semangat kaum muslimin. Kemenangan sementara di Uhud tidak memadamkan api Islam, dan Abu Sufyan tahu suatu saat ia akan menghadapi mereka kembali. Percakapan di rumah-rumah Quraisy terus berlanjut. Setiap kekalahan dan kemenangan diperbincangkan dengan intens. Namun, satu hal yang pasti, penentangan terhadap Islam tidak mudah dihentikan. Meski Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy berusaha keras memadamkan api dakwah, sinar kebenaran tetap bersinar dan terus menggerakkan hati-hati manusia menuju cahaya Islam. Kedua, Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu momen paling menentukan dalam sejarah permusuhan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Setelah kekalahan besar di Perang Badar, Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bertekad membalas dendam. Kekalahan di Badar tidak hanya menghancurkan kebanggaan mereka, tetapi juga menyebabkan hilangnya banyak tokoh-tokoh penting Quraisy. Dengan rasa dendam yang membara, Abu Sufyan mulai mengumpulkan kekuatan besar untuk menghadapi kaum muslimin di medan perang yang baru. Matahari mulai memancarkan sinarnya di atas padang pasir Uhud
ketika Abu Sufyan berdiri di depan ribuan pasukan Quraisy. Di belakangnya, bendera Quraisy berkibar tinggi, sementara deru kuda dan persiapan senjata bergema di seluruh medan. Abu Sufyan menatap dengan mata penuh tekad. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kekalahan terjadi. Kita akan mengakhiri mereka hari ini, kata Abu Sufyan dengan suara keras, berbicara kepada para panglima perangnya. Muhammad dan pengikutnya mungkin menang di Badar, tapi kali ini mereka akan merasakan kekuatan Quraisy yang sesungguhnya. Di sebelahnya, Hindun binti Utbah, istrinya, yang juga memiliki dendam pribadi atas kematian ayah dan saudaranya di Badar, menambahkan dengan suara penuh kebencian, "Aku ingin melihat kepala Hamzah. Aku ingin dia membayar untuk apa yang dia lakukan pada ayahku." Abu Sufyan menoleh ke Hindun dan mengangguk. Ia tahu betul bahwa dendam ini bukan hanya tentang pertempuran antara dua kekuatan, tetapi juga pribadi, terutama bagi Hindun. Hamzah, paman Rasulullah, adalah salah satu pejuang terkuat di Badar yang membunuh banyak tokoh Quraisy, termasuk ayah Hindun. Kini, balas dendam menjadi motivasi kuat bagi pasukan Quraisy. Di sisi lain medan, Rasulullah dan pasukan muslimin bersiap menghadapi serangan Quraisy. Meski jumlah mereka lebih sedikit, semangat mereka tetap tinggi. Rasulullah memberi instruksi kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair untuk bertahan di atas bukit, memastikan pasukan Quraisy tidak bisa mengepung mereka dari belakang. "Sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah, jangan tinggalkan posisi kalian di bukit ini," tegas Rasulullah kepada para pemanah. "Tetaplah di sini dan lindungi kami dari serangan musuh." Pertempuran pun dimulai. Di awal peperangan, kaum muslimin dengan kekuatan dan keberanian luar biasa berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Kemenangan tampak di depan mata dan pasukan Quraisy mulai mundur. Melihat ini, pasukan pemanah yang diperintahkan Rasulullah untuk tetap di bukit mulai tergoda. "Mereka mundur, kita menang," teriak salah seorang pemanah. "Mari kita turun dan mengambil harta rampasan perang." Namun, Abdullah bin Jubair berusaha mengingatkan, "Jangan. Ingat perintah Rasulullah. Kita harus tetap di sini." Beberapa pemanah mendengarkan, tetapi sebagian besar dari mereka tidak bisa menahan keinginan untuk turun. Mereka meninggalkan pos mereka di bukit, membuka celah yang sebelumnya terlindungi. Di sisi lain medan, Abu Sufyan yang sedang mundur perlahan memperhatikan pergerakan pasukan pemanah muslimin. Melihat bukit itu kosong, ia tersenyum licik. "Inilah saatnya, serang dari belakang," perintahnya kepada Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy. Khalid, seorang panglima perang yang cerdik, langsung memimpin pasukan berkudanya mengitari bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Serangan mendadak ini mengejutkan pasukan muslimin yang sebelumnya merasa yakin akan kemenangan. Kekacauan pun terjadi. Pasukan muslimin yang tadinya hampir meraih kemenangan tiba-tiba diserang dari dua sisi. Panik dan kebingungan melanda medan perang. Banyak yang gugur, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menjadi korban Wahsy, seorang budak yang dikirim oleh Hindun untuk membalaskan dendam keluarganya. Di tengah kekacauan itu, Abu Sufyan melihat dari jauh dan merasa puas. "Kini mereka merasakan kekuatan kita," serunya. Hindun yang melihat kematian Hamzah mendekati tubuhnya dan dengan amarah serta dendam yang meluap, ia mengoyak tubuh Hamzah sebagai tanda pembalasannya. Setelah pertarungan sengit itu, kaum Quraisy mulai menarik diri dari medan pertempuran, merasa puas dengan balas dendam mereka. Abu Sufyan sebelum pergi mendekati medan pertempuran dan berteriak ke arah kaum muslimin, "Hari ini kita seimbang. Ini balasan untuk Badar. Kita akan bertemu lagi.
Muhammad. Rasulullah yang melihat kerugian besar yang dialami umat Islam tetap tenang dan berdoa untuk para syuhada yang gugur. Meskipun kemenangan tidak berpihak kepada muslimin secara strategis, pertempuran ini menjadi pelajaran berharga tentang ketaatan dan kesabaran. Abu Sufyan pun kembali ke Makkah dengan kebanggaan sementara. Ia merasa telah membalas kekalahan Quraisy di Badar, tetapi di hatinya ia tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Pertempuran demi pertempuran akan terus terjadi dan ia harus bersiap untuk pertempuran besar lainnya di masa depan. Ketiga, Perang Khandak. Perang Khandak atau Perang Parit adalah salah satu pertempuran paling krusial dalam sejarah awal Islam. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih menjadi pemimpin utama Quraisy sekali lagi memimpin pasukan besar dalam upayanya untuk menghancurkan umat Islam dan Rasulullah di Madinah. Namun kali ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan Quraisy, melainkan membentuk koalisi besar dengan beberapa suku Arab lainnya, termasuk Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah. Abu Sufyan berdiri di tengah kemahnya, di padang pasir yang gersang di luar Madinah. Di sekelilingnya, ribuan prajurit dari berbagai suku berbaris rapi, menunggu perintah. Ini adalah salah satu pasukan terbesar yang pernah dia pimpin, sekitar 10.000 orang, siap menyerang kota Madinah. Bagi Abu Sufyan, ini adalah kesempatan terakhir untuk memusnahkan Islam sebelum agama ini berkembang lebih jauh. Akhirnya, saat ini tiba, gumam Abu Sufyan sambil mengamati pasukannya yang membentang jauh ke depan. Kali ini, Muhammad tidak akan bisa lari lagi. Di sampingnya, beberapa pemimpin suku lainnya, termasuk Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir, berdiri dengan ekspresi penuh keyakinan. Huyai, yang memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin, tersenyum penuh harap. Dengan kekuatan sebanyak ini, tak ada jalan bagi mereka untuk bertahan. Madinah akan jatuh, kata Huyai, suaranya penuh dengan kepuasan. Namun, ketika pasukan koalisi mendekati Madinah, mereka terkejut. Di depan mereka, sebuah parit besar mengelilingi kota, sebuah taktik perang yang belum pernah digunakan di Jazirah Arab. Rasulullah mendengar rencana serangan besar ini, telah memerintahkan penggalian parit untuk melindungi kota. Ide ini datang dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia yang mengenal taktik pertahanan seperti itu. Abu Sufyan menatap parit itu dengan alis berkerut, kaget dan marah. Apa ini? Muhammad dan pengikutnya menggali parit seperti pengecut. Apakah ini cara mereka melawan? Serunya dengan nada tidak percaya. Salah satu panglima perang Quraisy, Ikrimah bin Abu Jahal, menghampirinya. Ini memang taktik yang licik, tapi parit ini cukup dalam dan lebar. Akan sulit bagi kita untuk menyerang langsung. Abu Sufyan terdiam sejenak, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Pasukan Quraisy terbiasa dengan pertempuran terbuka di medan perang, bukan pengepungan seperti ini. Tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan terus mengepung mereka. Kita punya persediaan makanan yang cukup, dan kita lebih banyak. Cepat atau lambat, mereka akan menyerah karena kelaparan. Hari-hari berlalu, dan pasukan Quraisy serta sekutunya terus mengepung Madinah dari luar parit. Namun, upaya mereka untuk menembus pertahanan kaum muslimin selalu gagal. Setiap kali mereka mencoba menyeberangi parit, para pemanah muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz menembakkan panah untuk menghalangi mereka. Di suatu malam yang dingin dan berangin kencang, Abu Sufyan duduk di dalam kemahnya, wajahnya muram. Perang yang dia bayangkan akan berakhir dengan cepat ternyata berubah menjadi perang yang panjang dan melelahkan. Ditambah lagi, cuaca buruk semakin memperburuk keadaan. Angin kencang menerpa tenda-tenda pasukan dan persediaan mulai menipis. Angin ini bukanlah sekutu kita, keluh Abu Sufyan sambil memandangi kemah-kemah yang hampir roboh tertiup angin.
bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Salah seorang komandan Quraisy, Khalid bin Walid, mendekatinya. Kita harus segera mengambil keputusan, Abu Sufyan. Pasukan kita mulai kehilangan semangat dan banyak dari mereka jatuh sakit. Jika kita tidak segera bertindak, pengepungan ini akan gagal. Abu Sufyan menghela napas panjang. Dia tahu Khalid benar. Pengepungan ini tidak berjalan seperti yang direncanakan. Cuaca semakin buruk dan pasukan koalisi mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk mempertahankan semangat pasukan. Namun, sebelum Abu Sufyan bisa merespons, seorang pengintai datang tergesa-gesa. "Ada masalah, Tuan? Bani Quraizah, sekutu kita di Madinah, telah mengkhianati kita. Mereka menolak membantu dalam serangan." Wajah Abu Sufyan semakin gelap. Dia telah mengandalkan Bani Quraizah untuk menyerang dari dalam kota. Namun sekarang mereka berkhianat. Ini adalah pukulan besar bagi rencananya. "Ini tidak bisa dibiarkan," seru Abu Sufyan, matanya menyala marah. "Kita telah dikhianati dari dalam dan didera oleh cuaca buruk. Kita tak punya pilihan lain selain mundur. Untuk sementara." Dengan berat hati, Abu Sufyan memerintahkan pasukan Quraisy dan sekutunya untuk menarik diri dari medan perang. Mereka mundur, kalah tanpa pertempuran besar, terhalang oleh strategi cerdas Rasulullah dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Di perjalanan kembali menuju Makkah, Abu Sufyan duduk diam di atas kudanya, pikirannya berkecamuk. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Ia tidak berhasil menaklukkan Madinah dan rasa frustrasinya semakin mendalam. Tapi, di balik kegagalannya, Abu Sufyan mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar di belakang Muhammad dan pengikutnya, sesuatu yang tidak bisa dia kalahkan dengan mudah. "Kali ini kita mundur," gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi, perang ini belum selesai. Abu Sufyan terus membawa rasa dendam itu di dalam hatinya. Meski ia tahu bahwa perjuangannya melawan Islam semakin berat. Di kemudian hari, ia akan kembali, tetapi takdir memiliki rencana lain untuk Abu Sufyan. Keempat, Abu Sufyan dan Heraklius. Pertemuan antara Abu Sufyan dan Kaisar Heraklius adalah salah satu kisah menarik yang terjadi di masa awal Islam, tepatnya setelah Rasulullah mulai mengirim surat kepada para penguasa dunia untuk mengajak mereka memeluk Islam. Kisah ini terjadi ketika Abu Sufyan, yang saat itu masih belum memeluk Islam, melakukan perjalanan dagang ke Syam, Suriah. Pada saat itu, Heraklius, Kaisar Bizantium, mendengar tentang dakwah Muhammad dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Maka, ketika rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan tiba di Syam, Heraklius memanggil mereka untuk berbincang. Hari itu, Abu Sufyan duduk di sebuah aula megah di istana Kaisar Heraklius. Dinding-dinding istana berkilauan dengan hiasan emas dan lukisan-lukisan indah, tanda kemegahan Kekaisaran Bizantium. Abu Sufyan, meskipun seorang pedagang yang sering berurusan dengan para bangsawan, tetap merasa kagum dengan kemewahan yang dia saksikan. Namun, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa Kaisar ini ingin berbicara dengannya? Tak lama, pintu aula terbuka dan Kaisar Heraklius mengenakan pakaian kebesaran masuk dengan rombongan pengawalnya. Heraklius adalah seorang penguasa yang cerdas dan penuh perhitungan, dan hari itu ia tampak penuh rasa ingin tahu. Setelah duduk di singgasananya, ia menatap Abu Sufyan. "Siapakah di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan orang yang mengaku sebagai nabi dari tanah Arab itu?" tanya Heraklius, suaranya dalam dan berwibawa. Abu Sufyan dengan tenang menjawab, "Akulah yang paling dekat dengan Muhammad, karena aku dari sukunya, Quraisy." "Karena aku dari sukunya, Quraisy." Heraklius mengangguk. "Baiklah, aku ingin kau menjawab dengan jujur. Demi kebenaran, aku akan bertanya kepadamu
tentang orang yang mengaku sebagai nabi itu. Abu Sufyan menyadari bahwa ini adalah momen penting. Sebagai pemimpin Quraisy yang saat itu masih menentang keras ajaran Islam, ia tahu bahwa jawabannya akan mempengaruhi pandangan Kaisar terhadap Muhammad. Namun, meskipun Abu Sufyan ingin mendiskreditkan Muhammad, ia juga tidak ingin berbohong di hadapan Kaisar karena merasa terikat oleh kehormatan sebagai seorang pedagang. Heraklius mulai bertanya, "Bagaimana asal-usul Muhammad di antara kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Ia berasal dari keluarga bangsawan di antara kami." Heraklius melanjutkan, "Apakah ada di antara leluhurnya yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya?" Abu Sufyan menggelengkan kepala. Tidak ada seorang pun di antara leluhurnya yang mengaku sebagai nabi. Heraklius berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, "Apakah sebelumnya ia dikenal sebagai pembohong di antara kalian?" Abu Sufyan, meski tidak menyukai Muhammad, harus menjawab dengan jujur. "Tidak, Muhammad selalu dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya." Heraklius melanjutkan pertanyaannya dengan tenang. Apakah orang-orang yang menjadi pengikutnya kebanyakan dari kaum bangsawan atau kaum lemah? Abu Sufyan menjawab, "Sebagian besar pengikutnya adalah kaum lemah dan miskin." Heraklius lalu bertanya, "Apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang?" "Jumlah mereka terus bertambah," jawab Abu Sufyan dengan nada enggan. "Apakah ada di antara pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah memeluknya karena benci atau kecewa?" Heraklius bertanya lagi. "Tidak," jawab Abu Sufyan. "Tak seorang pun yang meninggalkan agamanya setelah memeluknya." Heraklius terlihat semakin tertarik. Apakah dia pernah melanggar janji? Abu Sufyan, yang ingat bahwa Muhammad selalu menepati janjinya, terpaksa berkata, "Tidak, dia tidak pernah melanggar janji. Tapi kami belum lama ini menandatangani perjanjian dengannya, dan kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Heraklius terus bertanya, "Apakah kalian pernah berperang dengannya? Jika iya, bagaimana hasilnya?" Abu Sufyan mengangguk. "Ya, kami telah berperang melawannya. Kadang kami menang, kadang dia yang menang." Heraklius terdiam sejenak, merenungkan semua jawaban Abu Sufyan. Lalu ia berkata, "Apa yang ia perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menghela napas lalu menjawab, "Dia mengajarkan kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan hidup dengan jujur, menjaga kehormatan, dan berbuat baik kepada orang lain." Mendengar semua itu, Heraklius tersenyum tipis. Ia menoleh kepada para penasihatnya, lalu berkata, "Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dia memang seorang nabi. Aku tahu nabi terakhir akan muncul di tanah Arab, dan dari jawabanmu, aku yakin Muhammad adalah dia." Kata-kata Heraklius mengejutkan Abu Sufyan dan rombongannya. Mereka tidak menduga bahwa Kaisar Bizantium, seorang penguasa besar, akan mengakui kebenaran Muhammad. Namun, Heraklius melanjutkan, "Jika yang kau katakan itu benar, maka Muhammad suatu saat akan menguasai tanah yang sekarang ada di bawah kakiku. Jika aku bisa menemuinya, aku akan mencuci kakinya sebagai tanda penghormatan." Abu Sufyan hanya bisa terdiam. Meskipun dalam hatinya, ia masih penuh penolakan terhadap ajaran Islam. Kata-kata Heraklius menancap dalam pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa mungkin perjuangan melawan Muhammad ini tidak akan mudah seperti yang dia bayangkan. Pertemuan itu berakhir dan Abu Sufyan pulang dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang perjalanan kembali ke Makkah, ia merenungkan percakapan dengan Heraklius. Meskipun ia belum percaya kepada ajaran Muhammad, pertemuan ini menimbulkan rasa gentar dan pertanyaan dalam dirinya. Apakah mungkin Muhammad benar-benar utusan Tuhan? Waktu berlalu, dan setelah peristiwa penaklukan Makkah beberapa tahun kemudian, Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam. Kenangan tentang percakapannya dengan Heraklius tetap teringat di benaknya, mengingatkan bahwa bahkan seorang kaisar besar pun melihat kebenaran di balik dakwah Muhammad.
Kelima, penaklukan Makkah. Penaklukan Makkah adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam. Ini adalah titik balik ketika Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya memasuki kota Makkah tanpa pertumpahan darah, mengakhiri bertahun-tahun permusuhan dan peperangan dengan kaum Quraisy. Salah satu tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin terkemuka Quraisy yang selama bertahun-tahun menentang keras Islam. Namun, pada momen penaklukan Makkah, peran Abu Sufyan berubah drastis. Hari itu, langit di atas Makkah tampak cerah, tetapi suasana kota dipenuhi ketegangan. Berita bahwa Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju Makkah dengan 10.000 pasukan muslimin membuat penduduk Makkah, termasuk pemimpin Quraisy, terdiam dalam kekhawatiran. Mereka tahu bahwa kekuatan besar sedang datang, dan kali ini tidak ada tempat untuk lari. Di tengah kecemasan itu, Abu Sufyan merasa gelisah. Malam sebelumnya, Rasulullah dan pasukannya telah tiba di dekat Makkah, dan Abu Sufyan memutuskan untuk menyelinap keluar dari kota bersama beberapa orang Quraisy untuk mengamati situasi. Mereka ingin mengetahui seberapa besar pasukan yang dibawa Rasulullah dan apa yang akan terjadi pada Makkah. Setelah menyaksikan lautan tenda yang dipenuhi pasukan muslimin di sekitar Makkah, Abu Sufyan menyadari bahwa perlawanan bukanlah pilihan. Dengan ketakutan bercampur kebingungan, ia berkata kepada rekan-rekannya, "Jika kita melawan pasukan sebesar ini, maka Makkah akan binasa. Tidak ada jalan lain kecuali berbicara dengan Muhammad." Saat itu, Abbas, paman Rasulullah yang telah memeluk Islam, bertemu dengan Abu Sufyan. Melihat kondisi yang genting, Abbas menyarankan agar Abu Sufyan berbicara langsung dengan Rasulullah untuk menyelamatkan Makkah. "Wahai Abu Sufyan, kau harus berbicara dengan Muhammad sebelum terlambat. Dia adalah orang yang pemaaf, dan mungkin kau bisa menyelamatkan kaummu dari kehancuran." Abu Sufyan dengan hati yang berat menyetujui saran Abbas. Keesokan harinya, Abbas membawa Abu Sufyan ke hadapan Rasulullah. Ketika Abu Sufyan melihat Rasulullah duduk dikelilingi oleh para sahabatnya, ia merasa ada kekuatan luar biasa yang terpancar dari diri Nabi. Namun, sebagai pemimpin Quraisy yang penuh harga diri, ia tetap tenang meskipun tahu posisinya sangat lemah. Rasulullah menatap Abu Sufyan dengan tenang, lalu bertanya, "Wahai Abu Sufyan, apakah belum waktunya bagimu untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Sufyan yang selama ini menolak ajaran Islam terdiam sejenak. Selama bertahun-tahun ia memimpin penentangan terhadap Islam. Namun kini setelah melihat kekuatan dan kebijaksanaan Rasulullah, ia tidak bisa lagi menolak kenyataan. Dengan suara pelan ia menjawab, "Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah lalu bertanya lagi, "Dan apakah belum waktunya bagimu untuk mengakui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Sufyan masih ragu, bukan karena dia tidak percaya, tetapi karena harga dirinya sebagai pemimpin Quraisy yang begitu lama menentang Islam. Namun, pada akhirnya ia mengalah pada kebenaran yang tidak bisa lagi dia bantah. "Ya, aku mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Sufyan dengan nada penuh kepasrahan. Setelah pengakuan itu, Rasulullah memerintahkan Abbas untuk membawa Abu Sufyan ke sebuah tempat yang tinggi, dari mana dia bisa melihat seluruh pasukan Muslim yang sedang bersiap-siap memasuki Makkah. Abu Sufyan takjub melihat barisan pasukan yang begitu besar dan teratur. Ini adalah tanda bahwa kaum Muslimin kini menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Abu Sufyan menoleh kepada Abbas dan berkata dengan nada bercampur kekaguman dan kekhawatiran, "Tidak ada yang bisa melawan pasukan ini. Tidak ada kekuatan di Makkah
yang mampu menghentikan mereka. Keesokan harinya, ketika pasukan muslimin mulai memasuki Makkah, Rasulullah mengeluarkan perintah yang sangat penting. Siapapun yang berlindung di rumah Abu Sufyan, di rumahnya sendiri, atau di Masjidil Haram, akan aman. Perintah ini adalah bukti kebijaksanaan dan kemurahan hati Rasulullah. Abu Sufyan yang kini telah menerima Islam, berdiri di depan rumahnya ketika pasukan muslim melewati jalan-jalan Makkah. Dengan suara lantang, ia berteriak kepada penduduk Makkah, "Wahai kaum Quraisy, siapa yang masuk ke rumahku akan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya sendiri atau di Masjidil Haram akan aman." Tidak ada perlawanan dari penduduk Makkah. Di bawah pimpinan Rasulullah, pasukan muslim memasuki kota dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Makkah, yang selama ini menjadi pusat perlawanan terhadap Islam, kini takluk dengan cara yang penuh kasih sayang dan pengampunan. Rasulullah kemudian membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan menyerukan ajaran tauhid kepada seluruh penduduk Makkah. Abu Sufyan, yang selama bertahun-tahun memimpin perlawanan terhadap Islam, kini berdiri di tengah Makkah yang telah berubah. Ia merenungkan perjalanannya dari seorang pemimpin Quraisy yang keras kepala menjadi seorang muslim yang tunduk pada kebenaran. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Islam yang dulu ia tentang dengan sekuat tenaga, kini menaklukkan Makkah bukan dengan pedang, tetapi dengan hati yang penuh kebaikan. Pada akhirnya, peran Abu Sufyan dalam penaklukan Makkah adalah sebagai saksi perubahan besar. Dia menjadi simbol bagaimana musuh terbesar Islam pun dengan kebijaksanaan dan pengampunan Rasulullah bisa menjadi bagian dari umat yang besar ini. Keenam, setelah memeluk Islam. Setelah penaklukan Makkah, Abu Sufyan bin Harb, mantan pemimpin Quraisy yang selama bertahun-tahun menjadi musuh utama Islam, memeluk agama yang dulu ia lawan dengan segenap kekuatan. Hidupnya pun berubah secara drastis setelah ia mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Abu Sufyan yang pernah berdiri sebagai simbol penentangan keras terhadap Islam, kini menjadi salah satu pengikut Nabi. Meskipun perjalanan spiritualnya menuju kedamaian sejati membutuhkan waktu dan proses panjang. Hari itu, setelah Makkah ditaklukkan dengan damai, Abu Sufyan berjalan melalui jalan-jalan kota yang ia kenal dengan sangat baik, tapi kini terasa berbeda. Suasana Makkah tak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi patung-patung berhala yang menghiasi Ka'bah. Tempat yang dulu ia bela dengan segala tradisi nenek moyang, kini bersih dari penyembahan berhala. Semua berubah, termasuk dirinya. Sore itu, Abu Sufyan duduk di dalam rumahnya bersama Hindun, istrinya, yang juga telah memeluk Islam. Hindun masih menatap suaminya dengan keraguan di wajahnya, mengingat betapa keras kepala Abu Sufyan dulu dalam menolak Islam. "Kau benar-benar percaya pada Muhammad sekarang?" tanya Hindun dengan nada pelan namun penuh rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa Abu Sufyan adalah pria yang sangat bangga dengan kehormatannya dan menerima kekalahan serta mengakui kebenaran Islam bukanlah hal yang mudah baginya. Abu Sufyan menatap istrinya dengan tatapan dalam, seolah-olah sedang merenungkan semua hal yang telah terjadi. "Aku tak punya pilihan lain selain menerima kebenaran yang ada di depan mataku. Aku telah melihat bagaimana Muhammad memperlakukan kita, bahkan ketika kita menentangnya begitu lama. Dia memaafkan kita, Hindun. Dia memaafkan kita semua." Hindun terdiam, mengingat bagaimana ia sendiri pernah menyimpan dendam kepada Nabi dan keluarganya, terutama kepada Hamzah, paman Nabi yang gugur di perang Uhud. Namun sekarang, setelah melihat kemurahan hati Rasulullah, hatinya mulai melunak. Waktu pun berlalu, dan sebagai seorang muslim yang baru, Abu Sufyan mulai membangun kembali kehidupannya di bawah naungan Islam. Namun,
Meskipun ia sudah menerima ajaran Islam, tidak semua orang di Madinah dan di kalangan sahabat mempercayainya sepenuhnya. Beberapa masih memandangnya dengan curiga, mengingat peran besarnya dalam memimpin penentangan Quraisy selama bertahun-tahun. Beberapa bulan setelah penaklukan Makkah, pecah pertempuran di Hunain, sebuah wilayah di luar Makkah, di mana kaum muslimin menghadapi suku Hawazin dan sekutu mereka yang kuat, Abu Sufyan, yang baru saja memeluk Islam, turut serta dalam pertempuran ini. Disinilah kesetiaannya kepada Islam diuji di medan pertempuran. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, pasukan muslim sempat mengalami kekacauan. Pasukan musuh menyerang secara tiba-tiba dari lembah sempit, membuat barisan muslimin terpecah dan mundur. Di saat banyak yang lari, Abu Sufyan, meskipun baru masuk Islam, berdiri tegak di medan perang. Meskipun ia tidak lagi memimpin pasukan besar seperti dulu, ia berjuang bersama kaum muslimin melawan musuh yang menyerang mereka. Di sela-sela pertempuran, Abu Sufyan melihat Rasulullah berdiri di atas seekor keledai putihnya, tanpa rasa takut sedikit pun memanggil pasukannya yang terpecah untuk kembali bersatu. "Aku adalah Nabi, tidak ada dusta. Aku adalah putra Abdul Muthalib," seru Rasulullah, menggerakkan pasukan muslimin untuk bangkit kembali. Melihat keberanian Rasulullah di tengah ancaman musuh, hati Abu Sufyan tergerak. Ia berlari menuju Rasulullah dan berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, jika kau terus bertahan, aku pun tidak akan mundur." Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan Abu Sufyan, meskipun masih baru dalam Islam, membuktikan bahwa ia mampu berdiri di sisi Rasulullah saat keadaan sulit. Setelah pertempuran, Abu Sufyan merasa lebih yakin dengan jalannya. Keyakinannya terhadap Islam semakin kuat, tidak hanya karena kebenaran ajaran tersebut, tetapi juga karena ia merasakan langsung bagaimana kesetiaan kepada Rasulullah bisa membawa kemenangan dan ketenangan. Beberapa waktu kemudian, Abu Sufyan menemui Rasulullah di Madinah. Di dalam rumah sederhana Nabi, Abu Sufyan berbicara dengan penuh penghormatan, berbeda dari sikap kerasnya di masa lalu. "Wahai Rasulullah, meskipun aku terlambat untuk menerima kebenaran, aku ingin berjanji bahwa aku akan selalu setia kepadamu dan agama ini." Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Islam menghapuskan semua dosa dan kesalahan masa lalu. Wahai Abu Sufyan, setiap orang yang memeluk Islam memiliki jalan baru yang bersih. Kau sekarang adalah bagian dari umat ini." Sejak saat itu, Abu Sufyan berusaha menjalani kehidupan barunya sebagai seorang Muslim. Ia tetap memainkan peran penting dalam masyarakat, khususnya sebagai penasihat bagi khalifah yang datang setelah Rasulullah. Di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abu Sufyan turut serta dalam beberapa ekspedisi militer untuk membela Islam, termasuk dalam penaklukan Syam. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, semangatnya untuk membela Islam tetap kuat. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.